Halo semuanya, saya Abdel Brian Thomas, absen 1, ingin menjelaskan mengenai mind mapping yang saya buat. Di sini saya membuat mind mapping seputar bab mutasi. Dari definisinya, mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Dan kemudian kita lanjut ke macam-macam mutasinya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan letak sel. Yang kedua berdasarkan tempat terjadinya. Yang ketiga berdasarkan penyebab. Saya akan menjelaskan yang berdasarkan letak sel. Di sini dibagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh. Contohnya seperti di zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, dan jaringan lainnya. Kemudian untuk mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Kemudian di macam yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen ini juga dibagi kembali menjadi 3 bagian, yaitu mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, kemudian akibat perubahan jenis basa nitrogen, dan juga akibat perubahan letak basa nitrogen. Untuk yang akibat perubahan jumlah basa nitrogen, di sini terjadi karena perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik mRNA. Adapun perubahan jumlah basa nitrogen ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, duplikasi atau penggandaan. Yang kedua, adisi atau penambahan. Yang ketiga, insersi atau penyisipan. Dan yang keempat, delesi atau kehilangan. Kemudian untuk akibat perubahan jenis basa nitrogen, di sini juga memiliki pengertian perubahan jenis basa nitrogen karena substitusi atau penggantian secara transisi maupun transversi. Di sini pun ada 2 jenis substitusi yang terjadi pada mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang pertama yaitu substitusi transisi yang memiliki pengertian penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu substitusi transversi memiliki pengertian penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Kemudian untuk yang kedua yaitu mutasi kromosom yang akibat perubahan struktur kromosom. Di sini ada 5 penyebab dibalik perubahan struktur kromosom. Yang pertama adalah delesi. Delesi kromosom adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah, kemudian segmen patahannya menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Kemudian yang kedua, duplikasi. Duplikasi kromosom adalah peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Yang ketiga, inversi. Inversi kromosom adalah perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. Yang keempat, translokasi. Translokasi kromosom adalah peristiwa kromosom patah, kemudian segmen patahannya mendekat kembali pada kromosom yang bukan sehomolog. Yang kelima adalah katenasi. Katenasi kromosom terjadi jika 2 kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom. Kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk kelingkaran.
Kemudian mutasi akibat perubahan jumlah kromosom dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada euploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid atau genom atau set kromosom. Kemudian macam keduanya adalah aneuploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid atau genom. Kemudian macam mutasi yang ketiga adalah berdasarkan penyebab atau sumbernya. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari mutasi. Dampak ini dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, mutasi ini dapat menghasilkan produk unggul. Biasanya ini terjadi pada mutasi buatan. Contoh dari penerapannya adalah pada tanaman Sansevieria dan juga colchicine pada semangka. Kemudian untuk dampak negatifnya dapat menyebabkan kelainan akibat mutasi gen maupun kromosom. Ini biasanya terjadi karena mutasi alami. Contoh dari penerapannya, contoh dari kelainannya adalah tumor, kanker, dan beberapa sindrom. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.